Halo semuanya, perkenalkan aku Rangga Saputra dan di kesempatan kali ini aku mau mereview film yang berjudul Midnight in Paris yang diproduksi pada tahun 2011 dan disutradarai oleh Woody Allen. Nah, aku pengen menjabarkan hasil analisis aku mengenai film ini dengan menggunakan Principle of Film Form. Jadi nggak sabaran kan gimana hasil analisisnya? Yuk, langsung aja. Seorang penulis dari Amerika, Gil dan tunangannya Ines berlibur ke Paris. Gil sedang berusaha untuk menyelesaikan novel debutnya yang bercerita tentang seorang pria yang bekerja di toko nostalgia dan menemukan dirinya tertarik pada sejarah artistik Paris. Ini adalah plot cerita dari film Midnight in Paris. Untuk struktur naratif film di Midnight in Paris ini, film ini menggunakan struktur naratif linear, walaupun ada adegan-adegan di mana Gil melakukan perjalanan waktu, tetapi struktur naratifnya tetap linear atau lurus, tidak naik turun atau mundur ke depan. Lalu film ini juga menawarkan ending close-ended, di mana akhirnya Gil menyadari bahwasannya kehidupannya di masa kini itu adalah solusinya. Untuk karakter dan fungsinya, di sini kita bisa melihat Ines, tunangan Gil yang digambarkan di masa kini adalah sosok yang tidak mempercayai Gil, bahkan tidak mendukung Gil. Conflicted he is because he loves her. Come on, get up. We should quit the idle chatter because we're gonna be late. Berbanding terbalik di saat Gil melakukan perjalanan waktu di mana ia bertemu tokoh-tokoh penting seperti Zelda and Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, Gertrude Stein, dan Salvador Dali. Tokoh-tokoh ini membantu development Gil di dalam film. Untuk tokoh Ariana, di sini Ariana memberikan pembelajaran penting kepada Gil bahwasannya pelarian ke masa lalu itu bukanlah solusi. Setting lokasi di film Midnight in Paris ini bersifat realistis atau benar sesuai kenyataan. Nah, tepatnya itu di kota Paris, kota yang indah dan romantis. Tetapi elemen waktu di film ini bersifat fantasi karena Gil bisa kembali ke tahun 1920 setiap tengah malam. Sedangkan settings dalam film ini membantu menunjukkan perasaan Gil. Tepatnya saat Gil berada di siang hari, kontras Paris di siang hari terasa kaku, monoton. Ini menandakan bahwa Gil merasa tidak cocok dengan masa kini. Sedangkan ketika Gil kembali pada masa lalu di malam hari, gambaran suasananya terasa hangat dan menenangkan. Hal ini berbanding terbalik di mana Gil merasa bahwa masa lalu adalah tempat pelampiasan akan ketidakpuasannya pada masa kini. Jenis pencahayaan yang digunakan adalah high key dan low key. Low key sebagai pencahayaan yang dominan. Dua jenis pencahayaan ini memiliki konsistensi yang sama dalam memberikan pesan kepada penonton akan perasaan Gil. Contohnya, jenis pencahayaan high key seringkali digunakan pada kota Paris di siang hari pada masa kini. High key lighting berperan untuk memberi tanda bahwasanya masa kini adalah masa yang membosankan dan monoton bagi Gil. Sedangkan low key lighting seringkali digunakan pada saat Gil berada di tahun 1920. Low key lighting menandakan bahwasanya Gil merasakan kepuasan dan keterikatan dengan masa lalu. Hal ini menjadi catatan penting bahwa peran pencahayaan di sini untuk menggambarkan perasaan Gil tentang masa kini dan masa lalu yang berbanding jauh terbalik. Peran kostum pada film Midnight in Paris membantu kita untuk membedakan dua zaman yang berbeda, yaitu Paris pada masa kini dan Paris pada tahun 1920-an. Paris masa lalu digambarkan dengan kostum yang khas seperti gaun plever untuk wanita, jas formal klasik, topi fedora, dasi kupu-kupu, dan rambut bergelombang khas tahun 20-an.
Kostum ini memberi visual kuat yang langsung menunjukkan bahwa Gil berpindah ke era yang berbeda tanpa perlu banyak dialog atau penjelasan mengenai itu. Kostum di film ini juga berperan sebagai karakterisasi karakter dalam film ini. Tokoh-tokoh sejarah seperti Zelda Fitzgerald dan Adriana tampil dengan gaya glamor dan artistik. Kostum mereka mewakili dunia seni dan kebebasan pada era tersebut. Sedangkan Ines dan keluarganya di dunia modern mengenakan pakaian formal, mahal, tapi kaku, mencerminkan nilai-nilai materialistis dan kontras dengan Gil. Midnight in Paris menyajikan konvensi genre dengan unity dan menyajikan variation dan disunity yang menarik. Unity di film Midnight in Paris tetap mengikuti konvensi genre. Film ini punya struktur naratif yang utuh dan jelas, ada pembukaan, konflik, klimaks, dan resolusi. Genre romantik, komedi, dan fantasi masih dijalankan. Contohnya, tokoh utama mengalami self-growth, ada elemen romansa, yaitu Gil Ines, Gil Adriana, lalu Gil Gabriel. Ada elemen fantasi yaitu tentang perjalanan waktu yang tidak dijelaskan secara detail dan ilmiah. Jadi secara struktur dan tema, film ini menjaga unity dalam genrenya. Variation dan disunity juga bisa dilihat dalam film ini. Contohnya, perjalanan waktu tidak digunakan untuk menyelamatkan dunia atau mengubah sejarah seperti di film time travel pada umumnya. Romansa tidak berakhir dengan bahagia selamanya bersama love interest dari masa lalu, tapi dengan keputusan sadar untuk hidup di masa kini. Lalu disunity yang menarik, endingnya tidak klise, bukan tentang mendapatkan cinta, tapi menemukan kesadaran diri. Tokoh-tokoh besar sejarah muncul bukan sebagai idola, tetapi sebagai manusia biasa yang juga punya masalah. Film ini justru menggunakan disunity sebagai cara yang menyampaikan pesan yang mendalam bahwa setiap era punya kekurangannya, dan nostalgia terkesan seperti ilusi. Film Midnight in Paris karya Woody Allen bukan hanya sekedar fiksi fantasi yang mengangkat tema perjalanan waktu, melainkan sebuah refleksi mendalam tentang pencarian makna hidup, nostalgia, dan pentingnya menerima kenyataan. Melalui karakter Gil Pender, seorang penulis yang terjebak antara realitas dan kerinduan terhadap masa lalu, penonton diajak menyelami konflik batin manusia modern yang sering merasa asing di tengah dunia yang serba praktis dan dangkal. Sekian analisis film Midnight in Paris dengan menggunakan Principles of Film Form dari aku, Rangga Saputra. Sekian, terima kasih, dadah.